Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dari kelompok 4 program studi PAI semester 6. Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang problematika individu dan sosial. Di sini terdapat 6 poin. Yang A, pengertian problema. B, faktor-faktor yang menyebabkan problema. C, problema individu. D, problema sosial. E, cara mengenal anak didik mengalami kesulitan belajar. F, usaha mengatasi kesulitan belajar. Saya akan membahas tentang problema individu dan problema sosial. Problema individu atau masalah individu dalam kesulitan belajar, anak didik itu tergolong dalam faktor intern atau pengaruh dari dalam. Sedangkan problema sosial atau masalah kesulitan belajar yang terjadi karena adanya faktor-faktor ekstern atau pengaruh dari luar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi problema individu atau masalah individu diantaranya adalah faktor jasmaniah, yaitu kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Kemudian cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga tentunya akan terganggu. Kemudian faktor yang mempengaruhi masalah individu selanjutnya yaitu faktor psikologis. Antara lain intelijensi atau IQ yang kurang baik. Intelijensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi yang sama, siswa yang mempunyai tingkat intelijensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelijensi rendah. Walaupun hal itu juga belum pasti, karena belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan intelijensi adalah salah satu di antara faktor-faktor tersebut. Kemudian perhatian. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka belajar. Selanjutnya, minat. Kegiatan yang diminati seseorang tentunya akan diperhatikan terus-menerus, yang disertai dengan rasa senang. Dan kemudian dari situlah nantinya akan diperoleh suatu kepuasan. Selanjutnya, bakat. Dengan kata lain, bakat adalah kemampuan untuk belajar, dan kemampuan itu sendiri akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Kemudian motivasi. Untuk mencapai suatu tujuan, itu kita perlu berbuat atau berusaha. Sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motif itu sendiri sebagai daya penggerak atau pendorongnya. Jika tidak ada motivasi dalam belajar, maka materi pelajaran akan sukar diterima dan diserap. Kemudian, kematangan dan kesiapan. Kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan suatu kecakapan. Kemudian faktor emosional yang kurang stabil. Misalnya peserta didik mudah tersinggung, pemurung, pemarah, selalu bingung dalam menghadapi masalah, selalu sedih tanpa alasan yang jelas, dan sebagainya. Kemudian faktor intern selanjutnya yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor kelelahan. Faktor kelelahan terbagi menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan rohani. Adapun cara mengatasi kelelahan, yang pertama adalah tidur, kemudian istirahat yang cukup, atau menggunakan obat-obat yang bersifat
melancarkan peredaran darah, misalnya seperti obat gosok. Kemudian olahraga secara teratur, juga mengimbangi makan dengan makanan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan atau makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, jika memang kelelahan itu sangat serius, segeralah untuk menghubungi seorang ahli, misalnya dokter, psikiater, konselor, dan lain sebagainya. Kemudian, problema sosial. Di antara faktor-faktor ekstern atau pengaruh dari luar ketika seorang siswa itu belajar, yaitu yang pertama adalah faktor dari keluarga. Di antara faktor keluarga, yaitu cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian dari orang tua, dan juga kasih sayang dari orang tua. Dan selanjutnya faktor sekolah. Dari faktor ekstern yang di sekolah yaitu yang pertama ada metode mengajar, kemudian kurikulum pelajaran, kurikulum pendidikan di sekolah, kemudian relasi siswa, bagaimana dia berinteraksi dengan gurunya, bagaimana siswa itu berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian disiplin sekolah juga sebagai faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar di sekolah. Kemudian faktor ekstern selanjutnya yaitu faktor masyarakat. Di antaranya adalah kegiatan siswa atau peserta didik itu ketika dia berada di masyarakat. Kemudian untuk saat ini itu adanya mass media atau media massa. Banyak sekali saat ini media massa, di antaranya adalah HP, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian teman bergaul. Teman bergaul juga sangat mempengaruhi belajar siswa. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian bentuk kehidupan masyarakat. Bentuk kehidupan masyarakat itu apakah kehidupan masyarakat itu religius atau tradisional atau modern, itu juga sangat mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Demikianlah di antara problema-problema individu dan problema sosial yang dihadapi siswa dalam kegiatan belajar, dan kita sebagai seorang guru, sebagai pengelola kelas, janganlah hal itu dijadikan sebagai beban untuk memberikan ilmu kita kepada peserta didik kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, ila akhirih. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala atau dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia akan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Demikianlah presentasi tentang problema individu dan problema sosial dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.